Ya, kok minum air putih kok banyak kencing, air putihnya nggak terserap, ya keluar lagi, maka tubuh kurang garam. Hari ini ya pemahaman tentang kesehatan itu ada monopoli. Belajar ilmu kesehatan, kedokteran itu bukan hanya para dokter. Karena yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita ya kita sendiri, kita harus belajar. Maka ada satu nikmat yang kata Rasulullah SAW yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Kadang-kadang kita ingat sehat itu ketika sudah sakit. Makanya majunya rumah sakit, majunya kedokteran. Kenapa masyarakat hari ini butuhnya kesehatan makin turun? Nah tadi nggak ada pemahaman edukasi tentang pola makan yang sehat. Ya, jadi bisa ambil garam dijilatin gini, itu sehat itu. Nah untuk minum air putih gitu, garam ya bukan micin ya, garam bukan micin gitu. Iya ya gitu ya. Nah itu kurang minum air putih. Nah jangan-jangan kalau hari ini badan kita kurang enak, itu kita cuma kurang minum air putih doang loh. Maka pentingnya kita minum air putih untuk menjaga ginjal, menjaga liver, menjaga organ tubuh. Karena 80% tubuh kita tuh air. Itu air. Nah air ini rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu, air gitu. Itu hari ini fakta pola hidup ya, kurang minum air. Banyaknya minumnya air-air yang manis-manis itu, air-air minum-minuman bersoda, minuman karbonasi lah itu. Ah gitu. Oh itu janganlah, ya jangan. Gitu. Ya jadi itu. Jadi yang menghalangi masyarakat hari ini nggak minum air putih itu tadi banyaknya minuman manis atau minuman yang lain. Itu. Nah ini penting loh. Ini kan simpel hidup sehat sebenarnya kan. Minum air putih. Jadi kalau tanya, Mas, hidup sehat mulai dari mana? Mulai minum air putih. Gampang kan? Gampang, udah. Dibiasakan aja itu. Mulai minum air putih. Gitu. Kemudian fakta pola hidup hari ini adalah bahwa hari ini polusi udara ya, polusi udara luar biasa. Itu. Jadi oksigen itu, makanya pagi hari kalau pastikan jangan tidur lagi. Hirup oksigen gitu loh. Seger, itu sehat banget luar biasa. Gitu kan, keluarkan dahaknya gitu. Wah jangan AC, kalau bisa yang di alam yang seger gitu ya. Itu polusi air hari ini juga terjadi gitu. Kemudian hari ini juga kita melihat munculnya berbagai penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sifatnya adalah karena toksin, karena racun. Jadi kajian kami di ASPO itu kami melihat bahwa penyakit itu sebabnya karena 3 hal. Penyakit itu sebabnya karena 3 hal. 1, karena racun. Karena racun atau toksin. Racun itu bisa polusi udara, polusi air, makanan tadi, itu racun. Banyak orang datang ke lab, datang ke rumah sakit, ngecek darah tinggi, ngecek kolesterol, ngecek asam urat, ngecek gula darah, tapi mereka lupa ngecek kadar racun dalam tubuh. Ngecek kadar racun dalam tubuh. Sebenarnya darah tinggi itu nggak akan jadi masalah kalau kadar racunnya nggak tinggi dalam tubuh. Kolesterol nggak akan jadi masalah kalau terlalu tinggi, asalkan kadar racunnya tidak terlalu tinggi. Nah, yang bikin kolesterol jadi berbahaya, jadi darahnya lengket, terjadi penyumbatan, stroke, jantung koroner, itu karena kadar racun dalam darahnya itu tinggi, Pak. Nah, cuma kita lupa untuk ngecek kadar racun, kandungan logam berat dalam darah kita. Yang biayanya juga lumayan sih sebenarnya ngecek kadar racun. Gitu. Jadi penyakit muncul pertama karena racun. Nah, racun ini bisa secara fisik ya, dari makanan, minuman, udara, air. Tapi bisa juga secara pemikiran masuk, bikin gelisah, anxiety. Apalagi hari ini kita lihat pemikiran liberal, pemikiran nggak karu-karuan hari ini meracuni umat. Makanya umatnya jadi sakit. Nah, butuh dokter ini untuk disembuhkan juga. Gitu. Iya, sifilis tadi. Ya. Gitu ya, sekuler, liberal. Itu bikin sakit itu. Karena pada dasarnya tubuh badan ini diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu settingan awalnya kan itu, kan gitu. Makanya racun ya, penyebab penyakit itu racun.
Atau mungkin gini, ibu-ibu nih, ada tetangga ngomongin negatif, kan langsung jadi kepikiran tuh. Nggak bisa tidur, wah, besok darah tinggi naik. Nah itu kan racun. Stres gitu. Nah makanya kita sebagai umat Islam, kita paham qada qadar ya. Aslinya jadikan itu ya jangan dimasukkan ke dalam pikiran, hanya peristiwa saja gitu. Biar clear, oh itu sudah peristiwa saja. Nggak perlu saya masukkan ke dalam pikiran, nanti jadi anxiety, ya, mental illness gitu, ya. Kena mental maksudnya gitu ya. Nah itu hari ini terjadi anak-anak sekarang tuh kena mental gitu ya. Itu racun yang pertama ya. Jadi penyebab penyakit itu racun ya. Lah racun ini cara mengeluarkannya harus detoksifikasi, dikeluarkan. Rasulullah SAW mengajarkan kita berbekam. Bagus tuh. Jadi berbekam itu amat bagus. Bahkan berbekam itu adalah cuci darah secara alami ya. Cuci darah secara alami itu bekam dalam mengeluarkan racun. Nanti yang keluarkan darah-darah hitam itu kan gitu, kayak gitu. Itu bagus itu. Kurang lengkap apa Islam coba? Keren kan gitu. Itu ya racun. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua penyebab daripada penyakit itu adalah masalah bakteri, virus itu. Bakteri, virus, patologi lah segala macam itu. Itu juga menyebabkan penyakit. Ya, makanya penting menjaga kebersihan. Itu penting. Ya, itu penyebab penyakit. Kayak kemarin kan virus apa? Covid gitu kan. Dulu ada virus apa? SARS gitu kan. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyakit. Tapi intinya sama. Virus, bakteri, segala macam masuk ke dalam tubuh, dia itu mengeruhkan darah kita. Jadi meracuni darah kita. Makanya orang yang kena Covid ketika terjadi pneumonia, sesak nafasnya itu karena darahnya itu terlalu kental dan keruh. Kental dan keruh itu bisa ditangani di bekam sebetulnya. Atau didetoksifikasi. Sesimpel itu, aslinya gitu ya. Kayak gitu. Karena ketika terjadi keruh ya, maka ya di dalam tubuh kita kotor kan, keracunan itu sebetulnya. Jadi susah gitu, sesak segala macam. Jantungnya terlalu keras bekerjanya. Maka darah bersih itu kan darah yang banyak mengandung oksigen. Tapi ketika oksigennya isinya virus, akhirnya darahnya isinya jadi racun, terlalu kental gitu. Begitu ya. Jadi itu ya, jadi gitu. Nah, yang ketiga penyebab penyakit itu adalah gen. Masalah gen. Genetika. Nah, sekarang bicara tentang gen itu adalah bahwa gini. Gen itu kan diwariskan sebetulnya. Tapi tidak ada bayi lahir langsung diabetes, itu enggak ada. Enggak ada bayi lahir langsung asam urat tuh enggak ada. Nggak ada. Tetap 99% penyakit itu gaya hidup. Jarang sekali ya, penyakit karena kelainan gen itu jarang. Itu jarang. Ingat ya, jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya kromosom. Ya, ini bicara tentang mikrobiologi itu. Jadi kromosom. Jadi satu sel darah itu di situ ada 46 kromosom di situ. 46 kromosom itu 23-nya warisan dari ibu kita. 23-nya lagi warisan dari ayah kita, pasangan. Nah di situ ada gen-gen tentang kanker, asma. Cuman pertanyaan itu aktif atau tidak? Jadi gen sakit, contoh sakit kanker itu kenapa dia aktif? Karena ada lingkungan yang mengaktifkan. Lingkungan yang mengaktifkan itu apa misalnya? Tadi pola makan. Memang dikondisikan. Ingat ya, kanker itu tidak muncul dalam waktu sehari 2 hari loh. Tapi ada pembiasaan selama 10-15 tahun dari sisi pola makan, pola tidur, stres mungkin ya, pola pikir, jadi kanker. Jadi kanker itu muncul karena apa? Karena pembelahan sel abnormal atau istilahnya terjadi glikasi dalam tubuh. Pembelahan sel abnormal di selnya jadi gila. Jadi akhirnya tidak terkendali gitu. Bahaya loh, gila di dalam sel tubuh itu. Jadi muncul benjolan, rasanya biasanya nyeri. Orang kanker tuh nyeri. Ya, nyeri sekali gitu rasanya, gitu. Itu ya, itu berkaitan dengan berbagai macam penyakit gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya melahirkan mutu kesehatan masyarakat kita menjadi rendah. Walaupun banyak rumah sakit canggih, dokter di mana-mana, tapi ini menjadi masalah manusia modern hari ini. Mutu kesehatan masyarakatnya rendah hari ini. Jadi mutu kesehatan masyarakat rendah. Sekarang banyak kok orang kena diabetes usia 30 tahun, gagal ginjal usia 25 tahun, banyak banget sekarang. Orang kena kanker usia 30 tahunan itu banyak sekarang. Dan itu jutaan datanya. Ya, kalau kita lihat datanya jutaan di Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah, apa kita mau seperti itu kan gitu. Nah, ini kita cegah.
dengan punya pemahaman, punya informasi, punya maklumat, punya mafahim, punya ilmu segala macam, insya Allah. Gitu. Nah, muncul juga hari ini isu mental health, kesehatan mental kan sekarang ini kan. Kecemasan, anxiety dan depresi itu juga faktor tadi pola hidup yang akhirnya berantakan. Kemudian juga banyaknya penyakit-penyakit kronis, penyakit jangka panjang seperti diabetes, darah tinggi, stroke, kista, kanker. Ini masuk penyakit kronis. Jadi penyakit itu ada dua, ada penyakit kronis, ada penyakit akut. Penyakit yang butuh penanganan cepat itu namanya akut. Misalnya COVID itu akut, itu harus segera. Hepatitis ya itu akut, harus segera. Tapi kalau kayak darah tinggi, stroke, kista itu namanya kronis. Jadi kronis itu artinya bukan parah ya kalau istilah medis itu. Kronis itu artinya jangka panjang. Penyakit dalam waktu jangka panjang. Nah, inilah fakta pola hidup hari ini. Ya, insya Allah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui fakta hari ini, maka bagaimana caranya biar kita bisa menjaga hidup kita biar tetap sehat? Kenapa sehat itu sebagai modal? Modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, modal kita menjadi pemimpin, modal Anda sebagai santri, modal Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, pencari nafkah segala macam. Modal sebagai pendakwah, modal sebagai pengusaha itu modalnya sehat, gitu. Nah, maka kita perlu konsep untuk bisa sehat, ya. Karena sehat itu harus kita jaga, ya. Jadi ada wilayah yang kita kuasai untuk menjaga kesehatan, kan gitu. Nah, oleh karena maka kalau kita mau sehat, maka kita bisa menggunakan konsep holistik. Holistik itu artinya menyeluruh atau kafah. Jadi secara menyeluruh. Ya, jadi sehat itu sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya atau ruhiyahnya. Inilah namanya holistik. Gitu. Nah, inilah yang celahnya yang tidak ada di pengobatan modern hari ini. Pengobatan modern hari ini karena basisnya filsafat materialism, ya kan? Itu mereka fokusnya semuanya ke fisik. Sehingga mereka solusinya selalu ke obat, operasi, vaksin gitu. Pasti gitu. Ke fisik. Gitu. Padahal yang namanya sehat itu keseluruhan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi nulis kitab Tibul Qulub gitu kan. Tentang bagaimana kesehatan hati gitu. Segumpal hati, jika hati itu rusak, rusak semuanya kan gitu. Kan gitu. Nah, itulah qalbu kan gitu. Nah, makanya saya berbagi ke Anda sekalian. Jadi konsep kesehatan holistik itu bukan hanya fisik saja. Tetapi juga ada pikiran tadi. Pikiran juga jangan dipenuhi dengan toksin, racun. Kita harus jelas cara berpikir kita. Lah itulah Islam di sini jadi obat juga sebetulnya. Ketika cara berpikir kita Islam halal haram itu jadi obat. Jelas. Kan gitu ya. Enak gitu. Ya itu mindset pikiran. Nah, kemudian dari pikiran yang sehat lahir mental yang oke. Mental ini. Ya, jadi nggak akan terjadi namanya anxiety atau kecemasan. Gitu ya. Misalnya gini, ini kan hari ini kan marak dibanding-bandingnya kan. Misalnya begini, ini satu contoh aja gitu ya. Jadi hari ini yang dilihat itu faktanya. Contohnya ini adik-adik ini. Ini adik-adik ini misalnya temennya udah punya motor, adik-adik belum. Nah, terus kalau misalkan yang dilihat faktanya kan jadi minder. Wah, aku kok jalan kaki, temanku pakai motor kan gitu. Nah, gitu. Nah, itu jadi penyakit, kecemasan kan itu. Karena melihat faktanya. Ya, gitu. Sehingga mentalnya jatuh kan gitu. Nah, itu makanya fakta itu bukan menjadi sumber berpikir harusnya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi hukum syara itu harusnya insya Allah. Nah, inilah konsep holistik ya. Jadi kalau kita mau sembuh, mau sehat, maka ini harus dikontrol. Pikiran dikontrol, mental juga, kemudian spiritual, ruhiyah. Kita seorang muslim, ini muslim semua alhamdulillah, kita melakukan sesuatu, dorongannya itu dorongan spiritual, dorongan ruhiyah. Gitu. Ya, jadi bukan hanya dorongan materi atau maknawi kan gitu ya, moral gitu, tapi kita punya dorongan spiritual. Gitu. Jadi kita sebagai manusia itu kan hidup itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi satu kesehatan spiritual. Jarang kan ketika contoh batuk ambil air wudhu sholat. Itu bisa jadi obat loh. Minta dulu sama Allah sebelum cari apapun itu ya, minta dulu sama Allah, ya Allah ini aku kok batuk terus. Tolong berikanlah obat. Kayak gitu. Nah, itu dorong spiritual gitu. Gitu ya. Makanya tadi kenapa kita menjaga tubuh badan ini? Karena tubuh badan ini amanah dari Allah. Kita kan diamanahi mata, diamanahi tangan, diamanahi jantung segala macam, maka perlu kita jaga.
Nah ini makanya kesehatan holistik. Jadi tidak hanya bicara fisik. Bahkan fisik itu hanya cuma 20%. 50% itu spiritual. Ini 20%. Maaf, 10% lah. 20% pikiran, 20% mental, 10%-nya fisik. 50% spiritual. Makanya kalau kita lihat orang sakit, ada masalah itu. Perbaiki dulu ini, konsep ini. Iya, ruhiyahnya, pikirannya, mindset. Baru fisik itu akan ngikutin. Jadi bukan seperti pemahaman orang barat kan, mens sana in corpore sano kan, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Tapi jiwa dulu kuat karena jiwa itu panglima, baru tubuh akan kuat. Nah, maka kita perlu ya, jadi kafah ya, holistik gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan di sisi fisik ya makan ada paduannya halal haram, itu kan kaitannya sama spiritual. Ini pasti akan sehat, pasti akan sehat. Bukan hanya halal saja, toyib lah, disuruh makan yang toyib. Nah itu pasti sehat itu, makan toyib itu. Walaupun gak enak. Contoh makan wortel mentah itu kan gak enak ya, tapi itu toyib tuh. Gitu. Nah, kan standar kita bukan enak. Standar kita tuh halal, haram, toyib kan gitu loh. Nah cuman ini lucu kan hari ini standarnya. Jadi kita makan banyak bawa nafsu, bukan banyak bawa pemahaman. Nah ini penting ya, insya Allah. Sehingga kita ketika kita bisa menginstal ini akan bisa mencegah daripada penyakit, insya Allah. Gitu. Nah, kemudian ketika kita banyak masalah, banyak penyakit, maka ini satu metode yang kita kaji dan ini sebagai solusi. Yang pertama itu adalah lakukan dulu pembersihan atau detoksifikasi. Jadi kita sebut sebagai detox ya. Detox itu artinya sebenarnya mengeluarkan racun. Ya, mengeluarkan racun. Karena tadi banyak orang yang ngecek kolesterol, ngecek asam urat, ngecek gula darah tapi lupa ngecek kadar racun. Nah, maka ketika kita muncul mencintakan masalah gini, apa pundak Anda sering terasa kaku dan juga disertai sakit kepala? Siapa yang suka kayak gini? Nah, ini kita cek detoksifikasinya itu. Gitu. Ya gitu ya, gitu. Nah, itu. Nah, atau sering merasakan ini, bangun tidur rasanya pegel semua siapa? Ayo, kasih hadiah nanti. Bangun tidur rasanya pegel semua. Tidurnya tidak nyenyak. Oh. Serius. Kaki dan tangan sering kesemutan. Ah iya. Wah. Oke, nyeri lutut. Umur muda badan tua. Oh. Allahu Akbar ya. Nggak kuat ya kalau duduk lama ya. Wah, Masya Allah. Wah itu. Lalu lanjut. Jantung terasa berdebar-debar. Ya, berdebar-debarnya nggak wajar itu. Jadi itu. Perut sering begah dan kembung. Nah, siapa yang sering merasakan ini? Ini tanda-tanda. Ini bukan penyakit loh. Jadi setiap hari tubuh kita itu berkomunikasi kepada kita. Nah, jadi kita perlu membaca tanda ini, kode-kode ini kan itu. Jadi gitu. Jadi ini lagi berkomunikasi. Jadi jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Ini tanda-tanda. Kalau muncul tanda-tanda ini ada tandanya. Itu ya. Tadi tandanya itu kita perlu detoksifikasi tadi. Jadi kenapa? Karena terlalu banyak sampah tubuh. Banyak racun dalam tubuh kita. Ingat ya, cek racun. Racun. Kita banyak tuh racun sebenarnya itu. Nah, gitu. Nah, maka konsep detoksifikasi itu adalah ini. Ini indikasinya. Jadi ketika tadi muncul ditambah lagi susah BAB atau BAB-nya keras, harus ngejen. Atau sering marah-marah. Ada nggak temennya yang sering marah-marah? Atau ngomongnya pedes? Ada nggak tuh? Itu banyak racun itu orang itu tuh. Jadi Anda jangan baper. Wah ini lagi banyak racun. Banyak racunnya. Jadi kita harus, ketika punya ilmu ini kan jadi akhirnya bisa sabar itu. Nah ini ibu-ibu kalau suami kok banyak marah-marah, lagi banyak racun itu. Atau belum BAB. Gitu ya, pusing, sakit kepala segala macam. Nah ini konsep, jadi ini tanda sinyal itu. Nah, makanya saya menyampaikan di sini bahwa kita perlu melakukan detoksifikasi. Ya, jadi teh detox itu. Jadi saya sedikit bercerita kalau teh detox itu tuh untuk mendetoks 5 organ. Yang pertama liver, kedua lambung, ketiga usus, keempat paru-paru, kelima ginjal. Itu. Ya.
Empedu, ya empedu nanti akan sendirinya kan liver. Itu empedu kaitannya sama liver. Iya. Kan empedu di sebelah kanannya liver. Batu empedu itu. Karena empedu itu dia membantu kerja liver. Dia itu kan mengeluarkan cairan ya, cairan empedu yang dia itu untuk memecah protein sama lemak. Iya, liver. Iya. Iya betul. Nah ini saya akan terangkan Pak. Insya Allah. Oke. Jadi begini. Konsepnya itu liver. Jadi liver itu dia ibaratnya di dalam tubuh kita rajanya organ itu liver. Ingat. Karena apa? Dia yang berkorban paling banyak. Liver. Kita kan nggak tahu tuh makan apapun masuk ke dalam tubuh kita kan. Tadi contoh gorengan kan nggak loncat sendiri kan gitu. Gitu. Nah, jadi liver itu dia akan memfilter makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia memfilter dari mana? Jadi ketika kita makan makanan tuh 1 sendok kita makan, maka makanan itu akan melalui proses namanya proses cerna. Proses cerna. Nah, makanan dicerna itu oleh apa? Oleh mulut kita, kerongkongan dan lambung. Ya. Jadi oleh mulut, kerongkongan dan lambung. Itu dicerna. Setelah makanan dicerna, maka makanan itu akan diserap oleh usus halus. Oleh usus halus. Setelah diserap lah di dalam usus halus itu darah menyerap saripati makanan tadi. Jadi makanan yang sudah lembut digilingnya dari mulut kita, kerongkongan sampai lambung diserap di usus halus. Diserap di usus halus oleh darah. Oleh darah. Nah, darah nyerap tuh semuanya. Kalau makanannya ada pengawet diserap. Kalau makanannya ada sodanya diserap. Semua diserap pokoknya di usus halus tuh. Sampai sisa sampahnya di usus besar. Dilempar ke tempat penampungan sampahnya usus besar. Nah, yang diserap di usus halus itu langsung dibawa ke liver. Disaring di situ, difilter. Disaring Nah, di situ nanti empedu mengeluarkan cairan untuk memecah protein, lemak macam-macam. Itu